Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Emi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam, kelas C, dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Tias, SIP, SEMM. Saya akan mempresentasikan UTS Etika Bisnis yang berjudul Moralitas dan Etika Bisnis, yang meliputi pengertian moralitas, hubungan moralitas dan etika bisnis, penyebab pergeseran moralitas di masyarakat, moralitas dan keputusan bisnis. Pengertian moralitas. Moralitas dianggap sebagai salah satu alasan yang mendasari dan mendorong seseorang bertindak secara beretika moral, bagian dari jiwa manusia yang tumbuh dan berdiam diri secara kuat. Karena setiap orang dianggap pasti memiliki moral, karena moral bisa mengerti akan makna kehidupan, serta bagaimana memperlakukan hidup secara lebih bermakna. Definisi moralitas. Istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan, membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Moral berasal dari kata Latin mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan dan tata cara kehidupan. Tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam suatu kelompok sosial. Penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Pergeseran moralitas di masyarakat era keterbukaan informasi memiliki dua sisi. Positif karena memacu perkembangan, negatif apabila informasi bisa berdampak buruk atau memiliki efek negatif. Informasi harus difilter atau disaring dengan menggunakan moralitas. Contoh, bisnis media harus menyaring informasi dan mempertimbangkan efeknya sebelum diberitakan atau disiarkan. Bisnis yang baik mengedepankan etika dan menjunjung nilai moral. Bisnis adalah agent of development. Moralitas dan keputusan bisnis. Moralitas dan bisnis. Membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas, ingin memiliki kehidupan yang layak, serta mampu memperkerjakan orang lain dan memberi gaji yang layak. Bisnis harus mengubah perspektifnya, tidak hanya fokus menciptakan profit, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab dan fakta sosial dan adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitarnya. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan memberikan suatu kembali kepada masyarakat atau CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen perusahaan bertugas untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham, tetapi manajemen dalam menjalankan perusahaan harus mengacu pada moralitas. Jangan sampai praktik perusahaan merugikan lingkungan sekitar. Misalnya, dengan limbah profesional harus diiringi moralitas. Jika tidak, bisa saja seseorang yang ahli pada satu bidang menggunakan keahliannya untuk merusak. Sonny Grave menyampaikan bahwa suatu pekerjaan hanya bisa dianggap sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya kalau pekerjaan itu melibatkan komitmen moral yang tinggi dari pelakunya. Karena itu, pekerjaan yang bertentangan dengan moralitas dan hanya melibatkan praktik-praktik curang tidak bisa dianggap sebagai sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya. Karakter seseorang dalam berbisnis bisa dibagi menjadi dua tipe. 1. Karakter positif, menghindari berbuat curang dan mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi dalam berbisnis. 2. Karakter negatif, melakukan bisnis yang curang dan secara terus-menerus. Karakter positif bisa dibangun dan dibentuk karakteristik sesuai yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah serta membentuk sikap seorang yang selanjutnya bisa memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Kata Stephen Covey, untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia. 1. Tubuh atau physical quotient atau PQ. 2. Intelektual atau intelligent quotient atau IQ. 3. Hati atau emotional quotient atau EQ. 4. Jiwa atau roh spiritual quotient atau ESQ. Etika dan karakter. 1. Teori etika, saling ketergantungan masalah aku dan Tuhan. 2. Sosioetika, ketergantungan masalah aku dengan orang lain. 3. Psikoetika atau kemandirian, masalah aku dengan aku.
yang berkarakter 1. Sabar, 2. Syukur, 3. Tawazu atau berilmu, 4. Husnuzon atau berprasangka baik, amanah dapat dipercaya, silaturahmi atau tali kasih, tawakal atau berserah diri, ikhlas atau tulus, 9. Takwa atau ketaatan. Contoh kasus. Dalam 1 bulan terakhir, kini sudah ada 3 produk izin edarnya ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai dengan ketentuan. Dimulai dari Viostin atau Enziplex pada tanggal 5 Februari lalu terbukti mengandung DNA babi. Kini Albotil pun dibatalkan izin edarannya per tanggal 15 Februari setelah 38 laporan kasus terkait efek di samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan dalam 2 tahun terakhir ini. Pada kasus Viostin atau Enziplex, boleh dikatakan levelnya tidak sampai membahayakan pasien, hanya tidak sesuai dengan ketentuan pelabelan produk. Mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim sehingga produk yang mengandung babi harus mengikuti ketentuan khusus. Tapi untuk kasus Albotil kali ini dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita dan menyebabkan infeksi pneumonia lesion. Kejadian ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Siapa yang salah, produsen yang dianggap tidak serius dengan keamanan produknya atau regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar? Perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk obat maupun makanan yang beredar di Indonesia dikontrol oleh BPOM atau disebut juga post-market surveillance. Post-market surveillance ini biasanya dilakukan dengan cara samping, mengambil contoh produk langsung di pasaran untuk diuji di laboratorium. Dan cara samping bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga ada yang tidak sesuai ketentuan. Namun tentunya kontrol tidak hanya dilakukan oleh pihak regulator. Dalam hal BPOM ini, BPOM karena bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka mengontrol seluruh produk yang berada di Indonesia beserta seluruh fasilitas produksinya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi, profesional kesehatan di lapangan, dan masyarakat awam juga diperlukan. Caranya, ya dengan melaporkan kejadian yang tidak diinginkan, baik yang serius maupun tidak serius, yang timbul akibat penggunaan suatu obat yang dikenal dengan istilah pharmacology fence. Apalagi tuh, pharmacology fence adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Pelaporan ini sifatnya bisa berupa pelaporan spontan, pelaporan berkala atau pasca pemasaran, atau periodic safety update report, pelaporan studi keamanan pasca pemasaran, pelaporan publik atau literatur ilmiah, pelaporan tindak lanjut regulatori badan otoritas negara lain, pelaporan tidak lanjut pemegang izin edar di negara lain, dan atau pelaporan dari perencanaan manajemen risiko. Analisis dari kasus Albotil ini, kita tentunya sangat prihatin atas banyaknya pasien yang telah dirugikan, tapi kita tidak perlu juga saling menyalahkan atau mempertanyakan kompetensi pihak terlibat di dalamnya. Berkaca dari kasus thalidomide, penarikan produk obat karena efek sampingnya muncul meskipun produk tersebut sudah lama beredar di pasaran yang sangat mungkin terjadi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor sensitivitas dan reaksi setiap orang yang berbeda terhadap suatu obat. Pharmacology fence bisa dibilang tidak hanya dilakukan selama beberapa tahun terhadap suatu obat setelah diuji izin edarnya, melainkan selama produk tersebut beredar di pasaran. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. Terlihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dan etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran.
Perusahaan tidak terbuka memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan mengandung zat bernama polisresulen dengan konsentrasi 36%. Polisresulen adalah senyawa asam organik polimolekuler organik asid yang diperoleh dari proses kondensi formalin dan senyawa meta-cryophthalonic acid. Presilin yang diaplikasikan dari sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat Albutil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih, namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak terasa. Bagi Anda yang pengalaman memakai obat ini mungkin akan menyaksikan sendiri saat setelah Albutil digunakan sariawan akan menjadi berwarna putih dan kering. Jika sebenarnya polisirun ini tidak mengobati sariawan melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka akan tumbuh melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Kesimpulan, banyak kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyak produsen nakal yang akan memikirkan materi tanpa memikirkan dampak yang telah diperbuat. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan untuk masyarakat, kita mengajak untuk peduli terhadap apa yang nilai kurang baik. Pharmacovigilance tidak hanya dilakukan oleh industri farmasi, juga didukung oleh masyarakat awam dan profesional kesehatan di lapangan. Bagi masyarakat awam, jika menemukan atau mengalami kejadian yang tidak diinginkan mengonsumsi suatu obat, bisa menghubungi produsen dan melaporkan kejadian yang dialami, kecuali kejadian serius memerlukan penanganan segera ke klinik atau rumah sakit. Biasanya produsen memiliki nomor kontak layanan keluhan konsumen. Keluhan-keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh pharmacovigilance di setiap perusahaan atau produsen. Bagi profesional kesehatan lain, pelaporan ini bisa dilakukan sebagai pengisi form kuning atau formulir pelaporan efek samping obat pada website untuk kemudian dikirimkan ke Pusat Pharmacovigilance atau MISO, Motor Efek Samping Obat Nasional. Direktorat Pengawasan Distribusi terbentuk Tarapik dan PKRT, Badan POM RI. MISO yang dilakukan Indonesia bekerja dengan WHO, Plaza Monitoring Center, Collaborating Center for International Drug Monitoring, yang bertujuan untuk memantau efek samping obat yang dijumpai pada penggunaan obat. Hal semua evaluasi terkumpul akan digunakan sebagai materi untuk melakukan revaluasi atau penilaian kembali pada obat yang beredar untuk selanjutnya menerapkan tindakan pengamanan yang diperlukan. Saran: sebaiknya Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih memperhatikan kembali dan tidak kecolongan kembali atas kasus yang dinilai merugikan banyak pihak ini, dan selalu tegas menindak oknum nakal tersebut. Untuk masyarakat harus lebih efektif dalam pemilihan barang. Untuk yang paham akan bidangnya lebih terbuka dalam membagi informasi yang berkait dengan apa yang diketahuinya, saling berbagi dan manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.